Sobat Indah datang, jumpa lagi dengan saya Sasa dalam gelaran podcast Indago yang dipersembahkan oleh Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Disperindak Provinsi Jawa Tengah. Nah Mas, bisa langsung aja ya kita bahas salah satu program kerja yang ada di bidang industri non-agro ya, benar ya? Betul. Itu ada SINAS, bacanya SINAS atau SINAS? SINAS. Oh, SINAS. Ya. Apa sih Mas SINAS itu, mungkin bisa dijelaskan buat Sobat Indak yang penasaran nih? Ya. Jadi SINAS itu kepanjangan dari Sistem Informasi Industri Nasional. Jadi adalah suatu tatanan nasional, prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain, dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data atau informasi industri. Di sini tertuang di pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. Dan di pasal 64, setiap perusahaan wajib menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu, serta berkala kepada Menteri, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Nah Mas, tadi kan disebutkan ya bahwa setiap perusahaan itu wajib melaporkan. Pentingnya SINAS buat perusahaan itu apa sih untuk mereka mendaftarkan diri di SINAS itu? Jadi pentingnya perusahaan mendaftar di SINAS sangat penting, Mbak, karena itu sebagai dasar perusahaan untuk memiliki suatu database ya, mungkin ya, database yang disimpan di SINAS. Jadi bisa kita mungkin lagi di mana bisa buka nih, NIB-nya mungkin lupa, kita bisa buka di SINAS, atau mau di print pun juga bisa kita lihat di SINAS, di mana aja pun juga itu sebagai basic datanya para pelaku usaha sebenarnya, Mbak. Nah, kalau untuk mendapatkan manfaat itu nih, pastinya kan Sobat Indak atau perusahaan itu kan perlu mendaftarkan di SINAS. Bisa dijelaskan Mas bagaimana prosedurnya untuk mendaftar di SINAS ini? Jadi pelaku usaha bisa mendaftarkan di SINAS di websitenya SINAS Kemenperin ya, Mbak ya. Mungkin bisa dibuka dulu http://sinas.kemenperin.go.id. Nanti dibuka aja websitenya, lalu bisa registrasi di akun SINAS. Lalu nanti ada data-data yang wajib diisi tentunya. Jadi ada nama perusahaan. Jadi nama perusahaan itu harus sesuai dengan OSS. Terus ada lokasi pabriknya, ada NPWP. Jadi jika pelaku usaha masih dalam bentuk perusahaan perseorangan, maka dapat mengisi dengan NPWP perseorangan pemilik usaha. Jadi terus ada NIB OSS RBA, terus nanti bisa diuploadkan soft copy-nya di SINAS, lalu email yang tercantum di NIB. Ini pun juga banyak kendala ya, Mbak, tentunya di email, karena banyak pelaku usaha yang mendaftarkan emailnya beda dengan yang didaftarkan di SINAS. Jadi dia tidak mendapatkan balasan dari SINAS karena beda emailnya. Jadi yang dibutuhin tadi ada NIB, lokasi, alamat gitu ya Mas? Nanti kan itu diisi semua, Mbak. Data-data perusahaan lah ya? Jadi yang diperlukan tuh ada soft copy dokumen NIB, terus NPWP, sama data email yang tercantum pada NIB. Jadi emailnya harus sama ya? Harus sama. Mendapatkan informasi bahwa sudah terdaftar di SINAS itu tadi ya? Itu nanti dapat balasan sekitar 1 kali 24 jam ya, Bapak. Siap. Nah ini Mas, kan mungkin dengan obrolan ini mungkin masih banyak pertanyaan buat dari Sobat Indak nih. Terus perusahaan atau Sobat Indak yang mungkin mau konsultasi lebih dalam tentang SINAS ini bisa menghubungi kemana ya Mas?
Jadi di Kemenperin sudah menyediakan helpdesk Sinas atau di websitenya di sinas.kemenperin.go.id/helpdesk. WA-nya juga ada di official Kemenperin di nomor 0813 1997 6986. Juga di Disperindak Jawa Tengah pun juga ada ya layanannya di industri non agro dan industri agro. Kalau di industri non agro di nomor 081 226 488 488. Yeah. Jadi mulai jam operasionalnya di Senin sampai Jumat dan jam 08.30 sampai jam 3 sore. Ya Sobat Indak, nanti mungkin kalau ada pertanyaan tentang Sinas nih atau mau konsultasi nih bisa langsung hubungi helpdesk. Nanti kita cantumkan di layar ya. Tapi jangan lupa itu sesuai jam kerja, jam 8.30 sampai jam 3. Oke. Baik, terima kasih Mas Misal atas waktunya yang telah diberikan, sungguh informatif sekali. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Sobat Indak yang sudah menonton sampai akhir episode ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa.